Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denis Kevin Alfiandra, jurusan Komunikasi Penyiaran Islam semester 2, kelas 2B dengan NIM saya 12512900051. Definisi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, paradigma ialah kerangka berpikir, pola pandangan umum atau model dalam teori ilmu pengetahuan komunikasi. Nah, komunikasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Nah, dalam jurnal Memahami Paradigma Pendidikan Seni karya Alfa Kristanto mengatakan secara etimologis, paradigma berarti model teori ilmu pengetahuan atau kerangka berpikir. Nah, kalau sedangkan secara terminologis, paradigma itu berarti pandangan mendasar para ilmuwan tentang apa yang menjadi pokok persoalan yang semestinya dipelajari oleh suatu cabang ilmu pengetahuan. Definisi paradigma yang pertama itu dikutip dari e-book Paradigma, Teori Komunikasi dan Paradigma Penelitian Komunikasi, karya Dr. Handres Haji Kasyanto Kasemin. Paradigma diambil dari kata paradim yang didefinisikan sebagai suatu citra yang fundamental dari pokok permasalahan dari suatu ilmu komunikasi. Nah, yang kedua, dalam e-book Filsafat Ilmu karya Muhammad Musli secara umum, paradigma diartikan sebagai seperangkat kepercayaan atau keyakinan dasar yang menentukan seseorang dalam bertindak pada kehidupannya sehari-hari. Nah, yang ketiga, dalam e-book Epistemologi Ilmu-ilmu Sosial karya Dr. Happy Susanto, Master Arts, paradigma didefinisikan sebagai perangkat konsep yang berhubungan satu sama lain secara logis yang membentuk sebuah kerangka pemikiran yang berfungsi untuk memahami dan menjelaskan kenyataan dan masalah yang dihadapi. Nah, yang keempat nih kesimpulannya, paradigma kritis memandang komunikasi sebagai proses yang dapat memperkuat, menentang struktur sosial yang tidak adil. Nah, menurut para ahli, dikutip dari jurnal Varian-Varian, Paradigma, Pendekatan, Metode, dan Jenis Penelitian dalam Ilmu Komunikasi, karya Muslim. Yang pertama itu menurut Harmon, paradigma adalah cara mendasar untuk melakukan persepsi, berpikir, menilai, dan melakukan yang berkaitan dengan sesuatu secara khusus tentang realitas. Nah, yang kedua itu ada Bogdan dan Bigland menyatakan bahwa paradigma adalah kumpulan longgar dari sejumlah asumsi, konsep, atau proposisi yang berhubungan secara logis yang mengarahkan cara berpikir dan penelitian. Nah, yang ketiga itu ada Baker, mendefinisikan paradigma sebagai seperangkat aturan yang membangun atau mendefinisikan batas-batas dan menjelaskan bagaimana sesuatu harus dilakukan dalam batas-batas itu agar berhasil. Nah, yang keempat, menurut penelitian psikologi Asmadi Alsa menyatakan bahwa paradigma itu adalah kumpulan tentang asumsi, konsep, atau proposisi yang secara logis dipakai oleh peneliti. Nah, yang kelima, dalam e-book Filsafat Ilmu karya Muhammad Musli, menurut Thomas Kuhn, paradigma adalah sebagai seperangkat keyakinan mendasar yang memandu tindakan-tindakan kita, baik tindakan keseharian maupun penyelidikan ilmiah. Nah, menurut pendapat saya, paradigma kritis ini sangat penting dalam ilmu komunikasi karena membantu kita menjadi lebih sadar dan tidak mudah percaya terhadap pesan media. Paradigma ini mengajarkan kita untuk selalu mempertanyakan siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan dalam suatu proses komunikasi. Nah, dengan memahami paradigma kritis, mahasiswa ilmu komunikasi dapat menjadi individu yang lebih peka terhadap ketidakadilan sosial. Nah, dikutip dalam jurnal Teori Kritis dan Varian Paradigmatis dalam Ilmu Komunikasi karya Eka Wina Suryana, ada 4 paradigma yang dapat dikelompokkan dalam teori-teori penelitian ilmiah komunikasi, yaitu paradigma humanis radikal, paradigma struktural radikal, paradigma interpretatif, dan terakhir paradigma fungsionalis. Dalam buku Teori Kritis dalam Studi Komunikasi karya Yuli Andre Dawis, menurut Guba dan Litson dalam Benzin dan Linson 2009 menyebutkan bahwa paradigma kritis dalam penelitian kualitatif secara
Ontologis adalah realisme historis sebuah realitas yang dianggap sebagai sesuatu yang bisa dipahami, bisa berciri lentur, namun dari waktu ke waktu dibentuk oleh serangkaian faktor sosial, politik, budaya, ekonomi, etnik, dan gender yang kemudian mengkristal ke dalam serangkaian struktur yang saat ini secara tidak dapat dipandang sebagai yang nyata, yakni alamiah dan abadi. Demi tujuan-tujuan praktis struktur tersebut adalah nyata, yakni sebuah realitas maya atau historis. Pada buku pengantar filsafat karya Liscioroni pada halaman 99 mengungkapkan bahwa membangun paradigma berpikir penting sebab ia merupakan acuan awal yang harus dimiliki dalam setiap penelitian. Hal ini akan memberikan warna terhadap bentuk dari penelitian tersebut. Nah, menurut Thomas Kahn dalam bukunya yang berjudul The Structure of Scientific Revolution menyatakan jika paradigma memiliki peranan penting terhadap perkembangan dan pertumbuhan suatu ilmu pengetahuan. Mengutip dari buku filsafat ilmu komunikasi karya Dani Fardiansyah, menurut penganut paradigma 1 menganalisis pesan sudah disampaikan dengan bertujuan, namun belum ada manusia yang menerima pesan. Artinya sudah ada komunikator, sudah ada pesan, namun belum ada komunikan yang menerima dan memaknai pesan. Nah, artinya belum ada komunikasi antara Anda yang berada di pulau dan orang lain yang menerima pesan Anda. Dan karena itu kajiannya di luar objek, atau dalam bahasa filsafat ilmu, peristiwa ini di luar ontologi paradigma 1. Contoh dalam komunikasi politik, jurnal Paradigma Kritis menjelaskan bahasa politik sering digunakan untuk membentuk opini publik dan mempertahankan kekuasaan elit. Nah, contoh-contoh ini dibahas di dalam jurnal Paradigma Komunikasi Kritis dan e-book Critical Theories of Communication and Media. Dalam jurnal dikotomi kualitatif, kuantitatif, dan varian paradigmatik. Dalam penelitian kualitatif, karya Dedi Hidayat secara umum, paradigma dalam ilmu-ilmu sosial bisa dikategorikan ke dalam 3 paradigma yang masing-masing memiliki asumsi, epistemologi, ontologi, dan aksiologi. Juga memiliki perbedaan asumsi. 3 paradigma tersebut adalah positivis, interpretivis, atau seringkali disebut konstruksionis, dan critical theories.